Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, ulama, para kiai, para ustadzah, para ustadz semuanya. Yang kami muliakan para ikhwan dan juga para akhwat setelah hadirin dalam majelis ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya, atas pertolongannya kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di dalam kajian malam ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu. Bisa bersilaturahim di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa dan menerangi hati nurani kita, yang menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insyaallah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kajian malam ini adalah hakikat hati. Izinkan Al-Fakir ya menyampaikan kajian ini. Hakikat dari hati adalah tak terlihat dan samar bagi panca indera manusia. Artinya tidak bisa dilihat oleh semua indera manusia. Namun keberadaan hati ini dapat dirasakan. Keberadaan hati ini pun termasuk perkara gaib bagi manusia, sama halnya dengan perkara ruh. Oleh sebab itu, Imam Al-Ghazali menempatkan hati sebagai hakikat ruh. Beliau menyebut hati sebagai bagian dari jenis malaikat. Karena hati merupakan suatu bentuk yang abstrak ya bagi manusia dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia As-Sa'adah, beliau mengatakan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati ini juga merupakan tempat memperolehnya pengetahuan. Tempat memperolehnya pengetahuan yang hakiki setelah panca indera kita. Jika saja Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan hati bagi manusia, maka seseorang itu tidak akan mengetahui sesuatu sampai kepada hakikatnya. Ulama mengatakan hati merupakan tempatnya akal fikiran.
dan hati memiliki cahaya sebagai daya yang karenanya akal itu bisa berpikir. Itu disebutkan oleh para ulama bisa dilihat di dalam kitab Jauhar At-Tauhid, musannifnya Ibrahim Al-Bajuri, insyaallah di halaman 99. Jadi hakikatnya itu tanpa hati beserta cahayanya, seorang manusia itu tidak akan bisa berpikir, tidak akan mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan. Oleh sebab itu, hati ini merupakan perangkat atau instrumen yang paling penting dalam diri manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak ada upaya, tidak mengupayakan hati untuk bisa merasakan, untuk bisa berpikir, kita bisa terjerumus ke dalam lembah kesesatan yang mulia. Ini terjadi sama halnya seperti ketika orang-orang musyrik yang pada waktu itu mendustakan kebenaran Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah telah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka, kaum musyrikin, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Hati ini juga menjadi sarana vital dalam menerima suatu kebenaran yang mulia. Seseorang itu kalau dia tidak ada usaha, dia tidak ada upaya mengupayakan hatinya ke dalam kebaikan, maka dipastikan dia akan terjatuh ke dalam kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati ini terpengaruh atau sangat berpengaruh Hati ini sangat berpengaruh terhadap tindakan seseorang. Masya Allah, alhamdulillah hujan ya, Masya Allah. Jamaah tenang aja, Insya Allah berkah, Insya Allah berkah. Jamaah tidak usah bingung, Insya Allah berkah. Duduk fokus dalam majelis, hujan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teruskan ya. Hati ini sangat berpengaruh pada tindakan seseorang, tindakan manusia. Kalau hatinya baik, maka baik pula perilakunya. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka tindakannya pun akan buruk, akan jelek. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad
badan kita ini terdapat segumpal daging. Jika ia bagus, maka seluruh jasadnya bagus. Dan jika rusak, maka seluruh jasadnya pun rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada seorang ulama ya. Ada seorang ulama mengatakan hati ini adalah raja. Ketika yang merawatnya bagus, maka rakyatnya pun bagus. Ini insya Allah ada di kitab syarah hadis Arba'in An-Nawawi ya. Insya Allah hadis ke-6 ini. Nanti ya para jamaah bisa ngecek. Di dalam hadis yang diriwayatkan, sebentar, Masya Allah, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasang mata adalah petunjuk, sepasang telinga adalah corong, lisan adalah juru bicara, kedua tangan adalah sayap, perut adalah kasih sayang, limpa adalah senyuman, paru-paru adalah jiwa, kedua pinggang adalah tipu daya, dan hati adalah raja. Ketika rajanya bagus, maka rakyatnya pun bagus. Dan jika rajanya rusak, maka rakyatnya pun rusak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Abu Syekh dan Abu Nuaim. Seorang ulama pun juga berkata, penglihatan, pendengaran, dan indera pencium itu seperti kekuatan ya, seperti daya kekuatan yang dilihat dan dipertimbangkan oleh jiwa. Sedangkan hati adalah rajanya. Jika yang merawatnya baik, maka baik pula rakyatnya. Ini insya Allah di kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, halaman 29. Insya Allah nanti bisa jamaah cek ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, perilaku, tingkah laku seseorang ini tidak dapat dipisahkan daripada kondisi hatinya yang mulia. Kalau dia bijaksana, dia mengupayakan hatinya, maksudnya mengupayakan hatinya itu untuk selalu mengingat pada Allah SWT, maka dia pasti akan bisa mempertimbangkan perbuatannya dan membawanya ke perbuatan atau ke jalan yang benar. Sebaliknya pun juga begitu yang mulia. Kalau dia tidak bijak ya, kalau dia tidak bijaksana untuk mengupayakan hatinya, maksud di sini mengupayakan hati itu menjadikan hati kita itu qalbun salim ya, bersih daripada penyakit hati, qalbun salim. Kalau seseorang itu tidak bijak, tidak bijaksana dalam mengupayakan hatinya untuk menjadi hati yang qalbun salim, maka dia akan menyimpang ya. Maksudnya menyimpang itu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti penyakit hati ya. Suatu contoh penyakit hati itu ya riya, hasud, tamak, sombong, ujub, suudzon, dan berbagai macam dari penyakit hati masih banyak.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menurut Imam Al-Ghazali, hati ini merupakan elemen yang paling penting, yang paling berharga bagi manusia, ya, bagi seorang manusia. Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu merupakan tempat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan di dalam hati itu terdapat hal-hal yang sangat berarti. Yang sangat berarti, maksudnya yaitu hati yang memiliki akal. Jadi akaliah kita ini ada batasnya, yang mulia. Kalau hati itu tidak ada batasnya. Allah kasih batasan itu hanya pada akal. Tapi kalau pada hati, Allah tidak memberi batasan. Nah, tujuannya apa? Kalau seseorang itu hatinya itu memiliki akal, itu tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah masuk ke dalam ranah, kalau untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala sudah masuk ke dalam ranah ma'rifatullah. Maksudnya apa? Hati ini digunakan untuk melihat. Hati ini memiliki penglihatan, ya. Hati ini memiliki penglihatan yang digunakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk berhadapan dengan hadirat ilahi. Dalam beribadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki niat yang tulus dan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Ghazali, seorang hamba sudah wajib, sudah sepantasnya seorang hamba ini selalu menjaga dan merawat hatinya dari segala kekotoran duniawi. Dunia ini kotor, yang mulia. Sudah sepantasnya, menurut Imam Ghazali itu, sudah sepantasnya manusia ini selalu menjaga dan merawat hatinya dari segala kekotoran duniawi. Kenapa? Agar kemuliaan hati tetap terlindungi dan terjaga dalam keagungan, ya. Maksudnya dalam keagungan ini selalu mengingat kepada Allah, ya. Berusaha mengupayakan hati dalam hal kebaikan. Ini mutlak diperlukan. Jangan sampai hati kita ini kotor, yang mulia, karena kesalahan dan dosa, ya. Jangan sampai kotor. Memang kita tidak bisa sebersih Rasulullah SAW, tapi kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk selalu berikhtiar dan berupaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita ini dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita itu agar selalu membersihkan hati. Hati ini penting. Karena apa? Hati ini merupakan kekuatan, ya. Kekuatan yang akan bertindak secara tidak langsung kepada tindakan seseorang, gitu. Dalam pengaruh tindakan seseorang. Satu contoh, maaf ya, agak sakit saya. Satu contoh, seseorang yang ahli maksiat, ya. Seorang yang ahli maksiat itu, kenapa kok dia melakukan maksiat?
karena dia tidak tahu potensi-potensi yang ada di dalam hatinya. Artinya apa? Dia tidak mengetahui potensi-potensi itu, kemampuan-kemampuan apa yang dimiliki oleh hatinya gitu. Di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan tanda-tanda dari kematian hati seseorang adalah dia itu tidak merasa sedih ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun dia melakukan tidak taat, dia tidak merasa sedih, biasa-biasa aja. Kemudian dia tidak menyesal ketika melakukan kesalahan dan dosa, ya biasa aja lah, dianggapnya biasa aja. Itu tanda-tanda kematian hati seseorang. Ada di kitab Al-Hikam, musannifnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu di juz 1 ya, halaman 42. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saya pribadi mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah semuanya, kita sama-sama menjaga hati kita dari kekotoran yang dapat menggelapkan hati kita. Kita sama-sama menjaga hati kita dari kekotoran, dari dosa-dosa yang dimana itu semua bisa menggelapkan hati kita nantinya. Hati ini seperti wadah ya, hati ini seperti wadah dari emas. Wadah dari emas itu kalau diisi yang tidak berharga, diisi yang tidak sia-sia, kan akhirnya nilainya kan turun walaupun wadahnya dari emas itu. Makanya hati ini seperti wadah dari emas, harus kita jangan sampai kita isi itu dengan hal-hal yang tidak berharga dan sia-sia. Agar apa? Agar nilai dari wadah emas ini tetap terjaga itu yang ini. Satu hal kecil mungkin ya, membersihkan pakaian itu dengan sabun cuci, membersihkan hati itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan ada pada diri saya yang dhaif, yang fakir ini. Saya mohon maaf kepada semua jamaah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afwan jidan, mohon maaf pangapunten ageng atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Selalu semangat, selalu paksa diri untuk beribadah. Jangan lupakan sholat 5 waktu, karena sholat adalah tiangnya agama. Anda tidak sholat sama dengan Anda merobohkan tiang agama.